Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Terimalah salam kasih saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Seksi Dhamma yang telah memberikan kepada saya suatu kesempatan untuk saya berbuat baik pada pagi hari ini. Semoga semuanya bahagia. Dan saya memenuhi permintaan dari Ibu Sian, yang mana pada waktu saya sakit di rumah sakit, beliau misiki di telinga saya, "Bunda cepat sembuh, supaya Bunda bisa bercerita Dhamma di wihara." Nah, ternyata atas jasa kebajikan saya, juga pertolongan dari saudara-saudaraku semuanya terhadap saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya sudah sehat dan saya kembali ke wihara mengisi cerita Dhamma sesuai dengan apa yang Ibu Sian harapkan. Saudara-saudara, sebelum saya mulai cerita Dhamma, saya tak ingat-ingat pada waktu saya sakit, pada waktu bulan-bulan yang lalu, tapi sekarang saya sudah sehat kembali. Saya ingat jasa kebajikan dari adik Made, yang mana beliau mengatakan, "Bunda, jangan takut. Selama saya masih hidup, saya siap membantu menolong Bunda, walaupun pagi, walaupun tengah malam, walaupun apa, saya siap telepon. Sewaktu Bunda membutuhkan saya cepat datang walaupun saya ada di luar kota." Dengan kata-kata itu, saya terharu sekali. Itulah salah satu saudara kita dalam Dhamma, yang mana betul-betul menyayangi saya sebagai Bunda Pranoto. Di samping itu juga bukan hanya adik Made, tapi saudara semuanya saya tidak bisa nyebutkan satu demi satu karena terlalu banyak, dan saya tahu semua jasa kebajikan dari saudara-saudaraku semua kepada saya khususnya. Itulah yang saya harapkan, dan saya doakan setiap saat saya berbuat baik, saya pelimpahan jasa, saya selalu sebutkan saudaraku semuanya yang ada di sini. Walaupun saudara itu sekarang tidak hadir, tapi semuanya tercatat dalam hati sanubari saya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau ke topik saya, cerita Dhamma. Cerita ya, terutama untuk ibu-ibu, karena kata Ibu Sian, semua suka mendengarkan cerita. Jadi saya pikir-pikir, daripada saya saat ini dengan mendadak untuk ngisi, maka saya pikir, ya wislah saya mau cerita saja. Ya, karena dalam cerita saya, pasti ibu-ibu khususnya itu akan selalu mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya tahu saudara semua yang ada di sini itu levelnya berbeda mengenai Dhamma. Jadi saya tidak bisa mau yang mana, yang bagian mana. Wislah lebih gampangnya cerita saja dari level yang dasar supaya mudah dimengerti. Ya, supaya mudah dimengerti. Nah, kebetulan tadi saya waktu berangkat, saya mikirkan ada suatu pikiran yang mencetuskan bahwa kepercayaan jimat saudara-saudara mengerti ya,
jimat itu suatu benda, ya, di dalam arti yang luas dalam masyarakat. Jimat itu benda yang dianggapnya itu keramat. Jadi kalau saya pakai jimat ini pada umumnya, saya akan selamat, saya akan terlindung, saya akan bahagia. Oleh karena itu saudara, pengertian ini membuat orang tersebut memperhatikan benda tadi yang disebutnya jimat. Nah, sudah itu saya mau menjelaskan bagaimana atau apa artinya jimat itu di dalam agama Buddha. Karena kita semuanya agama Buddha, jadi semuanya saya sambung-sambung ke agama saya, ke pengertian saya mengenai agama Buddha. Di dalam agama Buddha itu tidak ada jimat yang berbentuk benda. Tapi apa saudara-saudara? Tentu saudara ingin tahu juga ya. Nah, jimatnya agama Buddha adalah kalau kita bisa menjalankan 5 sila dengan baik, dari saya tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, minum minuman yang mengakibatkan lemahnya kewaspadaan kita. Kalau kita bisa menjalankan tersebut, ya, jangan terus mengatakan, Bunda saya menjalankan loh, tapi cuma 3, pan 3, pan 4, pan 5, itu terserah kemampuan saudara-saudara semuanya. Terserah, sebab itulah jimat yang saudara bikin, yang saudara buat. Kalau saudara betul-betul menjalankan sila itu, minimal 5 sila itu, saudara tidak akan takut kemanapun perginya. Tidak akan takut, walaupun, tapi jangan onggrongan, saya karena punya jimat saya, menjalankan 5 sila, maka saya hidup sewenang-wenang. Ya jangan begitu, hidup sesuai dengan dhamma. Ya. Jadi saudara-saudara, jimat di dalam agama Buddha adalah gampang kalau kita menjalankan dan tidak punya resiko untuk misalnya saya melanggar atau kemana. Tidak, janji pada diri kita sendiri saja. Kalau saya sudah bisa menjalankan 5 sila itu dengan baik, maka saya kemanapun tidak akan pergi, tidak akan takut. Pergi mana? Pergi ke hutan, pergi kemana saja. Misalnya di tengah-tengah keramaian yang bahaya, kita tidak usah takut. Kalau kita tetap menjalankan sila itu dengan baik. Itulah yang sarankan Sang Buddha kepada kita umatnya, ya, sehingga kita itu selalu selamat. Nah, kemudian saudara-saudara, di samping itu, ya, di samping jimat kayak gitu, juga saudara tidak boleh tidak menghormati atau benda yang dianggap suci itu. Wong saya ndak percaya, saya ndak urusan, saya malah menghina atau mengejek. Ya jangan begitu. Kita tetap sebagai umat Buddha menjalankan aturan dengan baik. Ya, kemanapun kita pergi, kita sopan. Kita dihargai atau tidak tergantung dari diri kita sendiri. Saudara boleh lihat, misalnya di mana-mana di masyarakat ada orang yang mengatakan ngomong sendiri, ngomongnya kasar dan kelakuannya tidak baik. Apakah beliau itu dihormati, dihargai? Kita pengen dihargai, kita pengen dihormati, adalah kita membuat perilaku kita sendiri. Di mana kita berada.
bukan misalnya kita gila hormat, bukan. Tapi kita harus menghargai, walaupun itu masih anak-anak, masih remaja, ya, kita tetap menghargai, menghormati. Begitu saudara-saudara. Saya juga di sini merasa bangga karena ada beberapa saudara kita yang muda-muda mau meneruskan perjuangan sucinya di wihara. Dan saya perhatikan, saya setiap individu saya perhatikan. Saya nilai sendiri. Saya nilai dan saya hargai orang-orang tersebut. Ya, ternyata di antara kita masih ada yang memperhatikan gerak-gerik dari umat kita. Misalnya memperhatikan Maga Budi, Wandani, Patria. Patria adalah kader-kader baru saudara-saudara yang perlu kita bimbing, yang perlu kita bimbing dan perhatikan, sebab itu tunas yang akan menggantikan kita ini yang sudah tua, yang sudah sepuh. Sebetulnya Bunda juga sudah harus pensiun karena umurnya hampir 80 tahun. Ya. Tapi Bunda masih punya semangat. Ya, bukan semangat yang negatif, tapi masih punya semangat untuk pengen memajukan wihara. Dari nol dulu, wihara dari nol sampai sekarang sudah luar biasa hebatnya. Sungguh suatu karma baik. Makanya saudara-saudara, Bante Joti, begitu adik saya almarhum, yaitu saudara Ben, saya langsung dipegang oleh Bante Joti untuk mewakili menjadi ketua yayasan. Padahal saya sudah mengatakan, saya sudah lanjut usia Bante. Jangan melihat usia, yang penting otaknya, kata beliau. Tapi karena itu suatu perbuatan baik dan suatu karma baik untuk saya, maka saya terima dengan senang hati. Sampai sekarang ini saya didampingi oleh wakil dan bendahara yayasan. Ya, sekretaris juga yang selalu mendampingi saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita selalu berbuat baik, saudara jangan merasa takut kemanapun. Padahal pada waktu saya sakit, saya sudah tidak sadar. Kata teman-teman saya sudah tidak sadar. Memang saya tidak sadar, tidak tahu saya di mana ini. Tapi ternyata setelah saya sadar, saya ada di IGD. Saya tanya, ini di mana? Ini di rumah sakit Islam di IGD. Loh, bisanya saya dibawa ke sini, saya mau pulang saja. Lalu susternya mengatakan, Dening pulang, mau datang saja, pingsan, mau pulang kemana? Terus saya keder, Dening padang nemen, kayak gitu. Terus kemudian saya dipotret saudara, dalam keadaan saya ngeletak begitu. Ada bapak-bapak pakai seragam motret saya. Dan dia minta izin, Bu, saya mau motret ibu. Dening saya bukan bintang film dan saya bukan orang yang lagi sehat, kok lagi ngeletak begini mau dipotret. Iya Bu, karena mau dilaporkan ke Abai. Abai sih siapa? Saya enggak kenal yang dimaksud Abai itu apa sih ya. Terus katanya susternya, Abai itu yang punya.
untuk saya melaporkan ini pasien dari anak Anda. Oh, ya wis oh, ya dipotrak ya boleh. Ya, tapi saya kan lagi ngeletak ya. Gede macam-macam ya. Jadi saya waktu di rumah sakit ini suatu kejadian nyata ya, bukan saya embel-embel atau saya bagaimana. Enggak, ini kenyataan. Saya di rumah sakit Islam itu diperhatikan betul-betul saudara-saudara. Saya tidak punya kamar, kamar semua penuh. Terus saya diantar ke salah satu kamar paling atas. Katanya tinggal satu ini khusus buat anake abae. Tapi saya gak diingat, oh ya wis sing ngarane abae ya. Saya ndak tahu orangnya kayak apa. Nah, itulah saudara, sedikit perbuatan baik yang saya lakukan, mungkin ya yang saya lakukan sehingga membuahkan kebahagiaan dalam bentuk dikala saya tidak berdaya, dikala saya sedang membutuhkan, banyak sekali yang menolong membantu saya. Jadi saya sadar, waktu di rumah sakit saya sadar, wah karma baik saya sudah saya lakukan, sudah saya petiki semuanya, habis. Oleh karena itu, sejak saya sehat, sadar, saya selalu menanam lagi, nandur lagi. Saya merasa tanduran saya habis semua dengan diganti saya sehat, saya waras, saya bisa bercerita dhamma sekarang ini. Pada tanggal 8 Februari saya datang ke wihara, walaupun saya datangnya tadi digandeng sama adik Melon ya, padahal saya bisa jalan sendiri pelan-pelan, tapi mungkin karena pelan atau gimana, jadi saya digandeng, didudukkan di situ ya. Tapi saya sekarang sudah baik dan sehat, sudah kembali sehat. Begitu seksi Dhamma mengumumkan bahwa tanggal 8 Bunda Pranoto disuruh ngisi Dhamma, saya langsung menjawab bisa. Apapun yang terjadi, pokoknya semua perbuatan baik, terutama di wihara, saya bisa, saya sanggup, saya akan menanam kembali kebajikan-kebajikan saya akan nandur, walaupun tanduran itu masih kecil ya, barusan nandur, tapi saya akan pupuk, terus berjuang, melawan kesulitan apapun. Nah, itulah saudara-saudara, ini suatu kejadian nyata. Kejadian nyata yang pernah saya alami dan saya buktikan dengan sungguh-sungguh. Terus ini saudara, ada lagi satu yang saya baru ingat. Berapa bulan yang lalu saya pernah menjelaskan kepada saudara-saudara tentang Bante Moggallana dan Sariputta, di mana saya ingat saya mengatakan bahwa Bante Moggallana dan Sariputta itu mukanya sama kalau dirupangkan. Mukanya sama karena untuk mempermudah produksinya. Tapi pada waktu itu saya mengatakan, di mana Bante Sariputta, yang sebelah sana atau sebelah sini? Saya mengatakan salah satu. Tapi kemarin saya baru ingat kata-kata dari Bante Abhijato yang mengatakan bahwa Bante Sariputta itu selalu di sebelah kanan dari Buddha Rupang. Berarti Bante Sariputta itu yang sebelah sana saudara-saudara. Sebelah sana. Dan sebelah kiri Buddha Rupang itu adalah Bante Moggallana. Jadi walaupun mukanya sama, tapi kita sudah bisa membedakan di mana
Bante Sariputa berada, di mana rupangnya Bante Moggallana berada. Ya, jadi sekarang sudah jangan ragu-ragu lagi bahwa oh ya sebelah sini nean, sebelah sana nean, pakai kata-kata nean. Tapi sekarang sudah kata Bante Abhijatto mengatakan sebelah kanan tangan Buddha Rupang adalah Bante Sariputa. Sebelah kiri tangan Buddha Rupang adalah Bante Moggallana. Nah, itulah saya sudah merasa bombong bahwa yang dulu-dulu saya menjelaskan itu sekarang sudah terurai dengan baik. Ya, saudara-saudara. Nah, kira-kira begitu saja ya, saudara, apa yang bisa saya sampaikan. Karena saya betul-betul saat ini saya belum mempersiapkan betul-betul. Karena saya masih dalam keadaan pemulihan. Jadi kadang-kadang tidur, kadang-kadang bangun. Belum sempat untuk baca maupun mendengarkan YouTube. Nah, pokoknya apa yang ada saja di sini, apa saja yang saya alami, apa saja yang saya pernah menjalani, ya. Jadi pesan saya untuk saudara-saudara semua, jangan takut untuk berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu ada maknanya. Sekecil apapun perbuatan jahat juga ada akibatnya. Jadi jangan menganggap remeh semua perbuatan-perbuatan kita. Pokoknya dalam hati kita sadar, waspada. Kita harus sadar setiap saat apapun yang kita lakukan, kita harus sadar. Sehingga kalau kita selalu sadar dengan melatih meditasi, maka kita selalu akan berjalan di atas rel-rel kebenaran. Nah, kiranya cukup sekian saudara-saudara apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga semuanya bahagia, semoga semuanya sehat-sehat lahir batin, semoga semua makhluk bahagia. Dan atas jasa kebajikan saya juga limpahkan terutama untuk leluhur-leluhur kita yang ada hubungan karma dengan kita. Semoga semuanya berbahagia, minimal Dewa Bumi yang ada di sini juga ikut berbahagia. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.